Puji namamu, Allah yang hidup, Kau yang selalu membimbingku, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita mau sama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
pagi semua. Maaf, ujiannya diperpendek karena kami mau ke Bandar Lampung. Pak Gembala, terima kasih dapat kesempatan untuk boleh berbagi kepada saudara-saudara di GPI Rock Metro. Puji Tuhan. Ada yang belum saling kenal enggak? Coba tolak kiri kanan, siapa yang belum kenal? Ditoel tanya. Ada yang paling cantik di sini namanya Fang Fang, kenal enggak? Itu dia. Apanya? Oh begitu. Oke. Niko belum datang Niko. Mana? Oh sembunyi kamu Niko di situ. Puji Tuhan. Baik, kita bersyukur karena Tuhan baik. Puji Tuhan. Iya. Mbak siapa namanya? Erna. Erna asal mana? Asal mana? Gisting, Pak. Oh, Pringseng. Pringseng itu sama. Oh, sama. Ya udah sana. Makasih Erna bisa datang. Kamu gak cuma ngantar ama, tapi Tuhan ingin selamatkan kamu juga. Puji Tuhan. Hari ini hari apa yo? Tuhan Yesus. Ini Pentakosta kok Minggu. Ya ampun. Saudara, saya tahu nih hari Minggu. Siapa bilang hari Senin? Oh Tuhan, ampuni orang-orang itu. Pak Gembala, bagaimana ini jemaat ini Pak Gembala? Aduh. Saking nggak Pak? Ya, jemaat Metro lucu-lucu. Saya tahu ini hari Minggu. Hari ini hari Pentakosta, begitu loh. Ya, dalam kalender gereja kan kita ada 5 hari raya. Yang pertama jelas Natal. Ayo dites ini salah awas. Kalau salah surat baptisannya kembalikan lagi. Setelah Natal apa yuk? Ya, wafat Jumat Agung. Setelah itu ketiga Paskah, kebangkitan. Oh, kamu tahu juga ya? Wih hebat. Siapa namamu lupa? Om saya kenal dari Jumat malam. Marvin, adikmu mana? Oh ada juga. Wih luar biasa. Rajin Marvin dari Jumat malam, Sabtu malam itu sekarang itu. Oke, hebat kamu ya. Nah setelah Paskah apa? Kenaikan. Kapan kenaikan? Berapa hari yang lalu? Salah ngomong. Wih pintar semuanya. Iya. Lalu yang kelima Pentakosta. Nah dari 5 hari raya ini ada 2 yang selalu jatuh hari Minggu. Apa dan apa? Paskah dan nah awas lagi hari ini hari apa? Awas. Baik, saudara, antara kenaikan dengan Pentakosta, ya jarak 10 hari itu satu paket yang luar biasa. Saya akan berbagi dari kenaikan sampai Pentakosta. Ada apa itu? Dan Tuhan ingin apa terhadap kita, murid-muridnya. Kita buka ayat yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Di dalam perjanjian baru hanya ada 2 ayat yang memberi definisi, memberi penjelasan siapa dan apa murid Tuhan Yesus, apa dan siapa orang yang disebut percaya Tuhan Yesus. Itu hanya ada 2 ayat dan dua-duanya ada di Injil Yohanes. Nah salah satu ini, kedahsyatan Tuhan waktu dia naik ke surga. Ini yang harus kita pelajari. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ini definisinya, ini kriterianya, ini ciri-cirinya orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus. Siapa? Baca. Oma, saya tanya siapa? Saya yang percaya. Baca. Saya yang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Alasannya, saudara perhatikan, alasannya sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Nah, ini kita peringati 10 hari yang lalu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak sekedar kita rayakan, tapi ada maksud, ada tujuan yang luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Oh ya, saya potong sebentar. Bapak kan datang sejak Jumat malam, kenapa nggak direkam kayak begini? Ini yang punya alat siapa? Nah, kenapa nggak dibawa? Ya, saya sekarang. Kalau saya tahu ada alat ini, saya minta dari hari Jumat. Serius, saudara. Ini penting sekali saya. Oke? Untuk apa Pak alat simpan di rumah mahal-mahal lagi nggak dipakai? Saya. Ini harus Malvin beli apa lain kali. Nggak usah nunggu perintah, ngerti sendiri lah. Dia aja tunggu diperintah. Kapan gedenya sendiri perintah. Ini atau ya, atau siapa yang salah? Bu Cincin atau Pak Gembala? Ayo. Ayo, gembalanya juga ada. Oke ya, sayang sekali ini ada alat bagus loh. Merek apa itu? Sony lagi. Kamera gede lagi, coba sih. Supaya yang dia itu alat segede itu nggak dipakai ya dia Jumat. Itu apanya Malvin ini ada. Hanya karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, naik ke surga, tetapi membawa dampak, membawa impact yang luar biasa. Yang percaya kepada Dia ditetapkan, ditentukan untuk melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Saudara percaya belum? Loh, jadi ragu-ragu di sini. Saudara percaya Tuhan Yesus? Yang di rumah juga ngaku? Nah, inilah ciri atau tanda orang yang percaya kepada Yesus. Bukan rajin doa puasa, bukan rajin bahasa roh, bukan rajin bernubuat, bukan rajin gosip, bukan rajin baca Alkitab, bukan rajin pelayanan di gereja, bukan rajin memberi persembahan, bukan. Apa tanda-tanda orang percaya Tuhan Yesus? Melakukan juga yang Dia lakukan. Nah, gini aja. Dengan cepat, Malvin termasuk kamu ya harus ngomong. Dengan cepat ya, beri saya 5 hal yang saudara tahu yang Tuhan Yesus lakukan. 1, cepat. 1, menyembuhkan orang sakit. 2, satu-satu budi jangan diambil semua. Gantian yang lain, enak aja. Membangkitkan orang mati. 3, apa? Memberi makan 5.000 orang. Membuat air jadi anggur. 4. Yang kelima, ngusir setan. Ayo jujur ya, bohong Tuhan tahu. Awas. Gembala saudara bisa saudara bohongi, tapi Tuhan bisa dibohongi enggak? Enggak bisa. Jujur. Dari 5 hal yang saudara sebutkan. 1, apa tadi? Menyembuhkan orang sakit. Kapan terakhir kali saudara menyembuhkan orang sakit? Katanya percaya, apa sih? Kan tadi yang ngomong saudara sendiri. Ngerti enggak? Kemarin Bu Erna luar biasa, yang lain 10 tahun yang lalu. Awas kamu bilang gitu. Karena kalau kita tidak menyembuhkan orang sakit, berarti kita nyakitin orang sehat. Loh, betul tidak? Kan cuma ada 1 di antara 2. Yang kedua apa tadi?
memberi makan 5.000 orang. Nggak usah bilang 5.000. Kapan terakhir kali saudara memberi makan orang? Kalau saudara jawab selama 2 hari, 2 malam 3 hari, kami nginep di Hotel Gracia Metro. Kami banyak dapat berkat makanan. Dan tiap malam kami bagi kepada mereka yang ada di hotel. Kami kirim terlalu banyak itu. Ayo beri makan orang. Karena kalau saudara tidak memberi makan orang, berarti orang itu sudah makan orang. Kan begitu. Catat, kalau kita tidak rajin memberi makan orang, berarti kita makan orang. Banyak nggak orang makan orang? Banyak. Ngeri sekali. Yang ketiga apa tadi? Mengusir setan. Nah, kapan terakhir kali saudara mengusir setan? Barusan. Barusan. Betul. Gimana tadi? Awas ya. Karena kalau seorang nggak mengusir setan, kita yang diusir setan. Celaka sekali itu nanti. Ini perkara serius. Saudara masih ingat kisah Rasul 16 ketika tertulis ada anak-anak imam Skewa yang bertemu orang kerasukan setan. Lah mereka ini kan sering ikuti Paulus dalam pelayanan. Hari itu mereka bertemu orang kerasukan setan. Mereka usir. Setannya bilang apa? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu ini siapa? Waduh, ngeri sekali. Nah, saya pakai firman itu. Ternyata satu-satunya bukti Yesus Kristus Tuhan itu sudah di hidup kita, di hati kita, atau cuma sekedar di mulut kita. Dalam nama Yesus itu cuma di mulut, tapi tidak di dalam hati. Ternyata satu-satunya cara untuk mengetahui. Hari ini pulang kebaktian, bukan cari setan, Bapak. Salah, Bapak ini bukan cari setan. Setan itu nggak usah dicari. Lebih banyak setan di hati kita daripada setan di kuburan. Aku betul tidak? Loh, saya tanya kok, percaya nggak lebih banyak setan di hati kita daripada yang di kuburan? Betul? Nah, itu bertobat. Nah, dengan prinsip itu ternyata satu-satunya cek yang paling akurat, ya, bukan cek corona ya, tidak. Cek Yesus di mulut kita saja atau sudah di hidup kita. Pulang dari kebaktian ini, cari orang kerasukan setan. Terus tunggu siapa yang diusir siapa. Lu serius? Akhirnya anak-anak imam Skewa musir mereka, yang diusir siapa? Nah, ternyata ayat itu luar biasa. Maka itu masih ingat Matius 7, 21, 23. Pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Masih ingat? Bahkan mereka mengusir setan demi nama Yesus, dan membuat demi nama Yesus, buat banyak mujizat demi nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyalah engkau, aku nggak kenal kamu, lu sudah melayani lo. Maka itu Tuhan ampuni kamu. Jangan kita jadi munafik di hadapan Tuhan. Jangan. Jadi hanya orang kerasukan setan atau setan-setan yang paling tahu Yesus ada di mana di hidup kita. Ngeri ya kalau begitu. Setan aja tahu Yesus ada di mana kita. Yang kelima apa tadi? Air jadi anggur. Mungkin orang mati, ada juga ya. Air menjadi anggur. Enggak harus bentuk air betul jadi anggur, tidak. Tapi air itu tawar, anggur itu menyegarkan. Coba kita baca dulu satu ayat ini. Mazmur 104 ayat 15. Mazmur 104 ya. Mazmur 104 ayat 15. Ya. Dan anggur yang
Ayo, baca anggur yang menyukakan hati manusia. Stop itu dulu. Jadi kalau Tuhan Yesus pernah merubah air jadi anggur, itu bukan sekedar air jadi anggur. Bisa, tapi nggak penting. Sebab orang pemabuk suka mujizat, itu masalahnya. Betul tidak? Bukan itu yang harus dirubah. Tapi kalau kita bertemu saudara kita, orang yang tawar hidupnya, ngerti kata hidup yang tawar artinya apa? Gak punya tujuan hidup, gak punya gairah. Maka saudara dan saya wajib untuk mengubah orang itu dari tawar menjadi hatinya bersukacita. Cer, ambilkan HP Bapak yang di charger itu. Leo kamu sang. Ini tadi pagi. Barusan, kira-kira nanti lihat jamnya. Seperti yang ini. Padahal jemaat ini banyak. Tapi kok tunggu. Tapi kok cuma Sabtu nggak hadir kemana semua? Awas yang masih punya konsep cukup kebaktian 1 minggu 1 kali saudara bertobat. Harusnya saudara belajar. Nah, hari Jumat malam saya memberi kesaksian. Desember yang lalu, waktu dalam perjalanan dari Palembang menuju ke Lahat, kan mesti lewat Prabu Muli. Nah akhirnya Roh Kudus gerakkan saya, yang bawa mobil anak saya namanya Dedi. Dia bilang, tiba-tiba masuk Prabu Muli, Roh Kudus kok suruh saya, kamu cari tempat, mau pom bensin untuk istirahat sebentar, ngulusan kaki langsung 3 jam perjalanan dari Palembang. Itu langsung kami dari bandara. Begitu saya bilang itu, anak saya bawa mobil, nggak hitungan menit, berapa detik, set belok. Loh, dan ini kemana? Kok mendadak? Loh, katanya Papa mau cari kafe atau punya. Ini kafenya di situ. Saya kaget. Sampai Dedi itu bilang, lah Dedi ini Muslim. Sampai Dedi itu bilang, Papa kok bisa tepat ngomong? Ya nggak tahu, saya bilang ya Tuhan ini. Nah saya tahu pasti ada sesuatu. Begitu turun, disambut oleh seorang karyawan, namanya Ramadan Eko. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang anaknya. Dia kaget. 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada saya. 1 tentang bapaknya, dia sakit hati dengan bapaknya. Yang ketiga tentang kuliahnya. Dia kaget, memang Pak. Akhirnya saya manggil saya Papa. Saya sudah mau putus kuliah. Karena selama COVID ini, kafe ini turun sekian puluh %. Akhirnya gaji saya pun dikurangi hampir 70%. Saya bilang, nak, mulai hari ini lanjutkan kuliah. Dan dia kuliah, bisa meneruskan. Nah besok dia ada tes PNS di Palembang. Nah tadi saya juga terlambat memberitahu. Saya pikir dia belum ke Palembang. Nah ini anak ini saudara, Leo sini Leo. Coba, ini loh, hidup anak ini berubah. Dia bilang saya nggak tahu hidup ini jadi apa kalau saya nggak ketemu Papa. Ubah air jadi anggur. Nah, jadi akhirnya aduh sayang. Jadi besok dia jam 2 harus sudah sampai di Palembang. Berarti berangkat dari Prabu Muli harus agak pagi. Waduh Eko, jadi nggak ketemu. Gitu ya. Nah, baca ini jam berapa kan? Oh ternyata jam 8 lebih 2 menit. Jadi pas masuk ini, jangan jawab apa ini. Padahal Ini Pak. ya, Padahal Eko pengen peluk Papa. karena dia nggak pernah dapat kasih sayang papanya. Oke, makasih. Balik lagi jam di sini tuh. Oke, jangan. Nah, saudara bayangkan, anak ini Muslim. Saya kalau menjadi berkat buat orang, saya tidak pernah tanya dia suku apa, agama apa, tidak. Saya mengajari semua anak-anak saya mengajari banyak orang. Pokoknya dia orang, kamu harus berkati. Kok nggak ada yang amin? Asal dia orang. Kalau orang-orangan jangan. Itu maksudnya.
Nah, bersamaan dengan itu, Desember yang lalu, kami nginep di hotel. Apa saya lupa di Palembang. Karyawan hotel itu mengalami jamban Tuhan. Saya sudah kontak mereka. Ayo, ubahkan air menjadi anggur. Bukan air tawar, itu tidak. Tapi hidup yang tawar. Amin. Yang kelima, apa tadi? Membangkitkan orang mati. Kapan terakhir saudara bangkitkan orang mati? Sama. Kata membangkitkan orang mati bukan cuma orang mati betul dibangkitkan, tidak. Kalau sudah waktunya meninggal ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi banyak nggak kita ketemu orang seperti zombie? Tahu kata zombie? Hidup, jalan, tapi mayat, nggak punya tujuan, nggak punya harapan, putus asa. Nah, orang-orang seperti itu yang kita harus bangkitkan. Amin. Nah, sekarang jawabannya dari 5 yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 12. Penayangannya dari 5 hal yang saudara sebutkan sendiri, bagaimana Tuhan Yesus melakukan apa saja. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita buat itu? Itu saja belum cukup. Perhatikan kata bahkan. Bahkan apa? Ini arti hari kenaikan dan Pentakosta. Jadi kalau yang kita tahu, yang Tuhan Yesus kerjakan, kita belum kerjakan, bagaimana yang bahkan itu tadi? Maka itu hari ini ya saudara, semua kita yang sedang memperingati hari kenaikan dan Pentakosta, harus ada perubahan hidup, bahwa kita bisa merubah hidup orang. Amin. Kita melakukan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ini kerinduan Tuhan, ini permintaan Tuhan dalam hidup. Luar biasa Tuhan kita kalau kita mau mengerjakannya dengan serius. Hebat ya, apa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini saya heran, ada apa hanya dengan Yesus kembali ke Bapa, naik ke surga, lalu saudara dan saya yang percaya kepada Dia ditetapkan untuk mengerjakan yang Yesus Tuhan pernah kerjakan, bahkan lebih besar. Kok bisa? Nanti kita bahas. Ayat yang kedua yang saya tunjukkan, apa ciri atau tanda orang percaya? Yohanes 7 ayat 38. Coba lihat. Ya, ada kalimat apa? Baca. Ayo baca. Barang siapa percaya kepada. Ini 2 ayat saja yang dalam Injil Yohanes, dalam 4 Injil memberitahukan kita tanda-tanda orang percaya, ciri orang percaya. Barang siapa percaya kepadaku, terus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Coba bayangkan, Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul bisa mengerti antara kenaikan-Mu dan Pentakosta ini. Kami gak sekedar merayakan, tapi harus ada perubahan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya beri ilustrasi dulu. Kalau manusia ditanya dan disuruh milih, ya, dalam kondisi yang sangat darurat, dalam kondisi yang sangat parah, hanya ada 2 hal, nggak ada yang ketiga. Dengar ya, ini ilustrasi. Orang akan milih yang mana? Tolong dengar. Suatu saat, entah karena situasi apa, entah bencana, entah perang, entah apa, nggak tahu. Pokoknya
hanya ada dua hal. Dan manusia di situ tidak boleh dapat dua-dua, harus milih satu. Dengar, di situ ada makanan dan ada air minum. Manusia dalam kondisi darurat, pilih yang mana? Nah, yang milih makan itu yang rakus. Maaf, betul enggak? Dalam kondisi yang begitu parah, maka semua orang pasti akan milih air. Saudara perhatikan ini. Berarti air itu kebutuhan pokok dan mutlak. Coba renungkan. Mayat aja perlu air untuk mandi, apalagi yang hidup. Ngerti nggak ilustrasi? Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, saya mau katakan kalimat ini, dengar ya. Pernah nggak ada seorang lain selain Tuhan Yesus yang pernah memberi pernyataan, yang percaya kepadaku dengan kriteria, dengan syarat seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Coba saya tanya, semua kita tanya, ya, Hang Fang, Erna, ya, siapa saja, dengar. Ada tidak selain Tuhan Yesus yang pernah berkata, barang siapa percaya kepada seseorang, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup? Tidak ada. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alirannya satu atau dua? Banyak, enggak dua, banyak, enggak tahu berapa. Berarti saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus harus bagaimana dalam hidupnya? Ada aliran-aliran air hidup. Apa lawan katanya air hidup? Bukan air mati, awas. Ayo, apa lawan katanya air hidup? Racun, mengenang, air selokan. Mampet. Kalau hidup itu pasti mengalir. Saudara perhatikan ini. Dengan kata lain, seharusnya kemana saja kita pergi yang percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, maaf, seharusnya kemanapun saudara dan saya pergi sesuai dengan Yohanes 7:38, orang cari air itu tidak. Jawab, orang cari air itu tidak. Nah, maka itu balik pertanyaan. Kalau saudara selama ini mengaku murid Yesus, kenapa ada masalah? Kenapa? Zoomnya keluar. Oh, bentar ya. Dicabut aja dulu. Maaf sebentar. Mau diganti ya dengan. Kalau saudara dan saya mengaku percaya Tuhan Yesus, maka orang akan cari air hidup itu lewat hidup kita. Betul? Inilah akibat, inilah dampak dari kenaikannya dan Pentakosta. Maaf yang di Zoom ada gangguan. Udah nyambung lagi ya? Belum ya? Jadi kalau saudara dan saya mengaku percaya Tuhan Yesus asal dengan syarat seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka orang akan cari air itu lewat di hidup kita. Karena orang itu membutuhkan air. Nah, dalam hal ini, kapan itu terjadi di hidup kita? Mari hari ini kita dengan tegas melakukan perintah ini. Oke, kita tinggalkan dulu Pentakosta. Ada apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, inilah dari kuasa Pentakosta itu. Ada masalah? Enggak. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi siapa? Nah, itu dia. Ayo ulang. Tetapi siapa?
Saya akan apa? Menerima kuasa. Ini Pentakosta. Menerima kuasa supaya Yohanes 7 ayat 38 dan Yohanes 14 ayat 12 terjadi di hidup kita. Katakan amin. Karena untuk menjadi aliran-aliran air hidup, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, perlu kuasa atau tidak? Sangat. Inilah Pentakosta. Tetapi saya dan saudara akan menerima kuasa kapan? Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan itulah Pentakosta. Dan kita akan jadi apa? Ayo baca, kita akan jadi apa? Saksinya. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kemarin di Bandar Lampung kita belajar. Perintah jelas, kamu saksi-saksi. Tapi gereja mengubah jadi pengkhotbah. Nah, ini yang merusak Injil. Tuhan minta kita jadi saksinya, tapi kita merubah jadi pengkhotbah. Beda nggak jadi saksi dan jadi pengkhotbah? Beda. Kalau menjadi saksi itu nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, sebab saksi itu hanya menceritakan ulang yang dialami, yang dilihat dan yang didengar. Itu nggak perlu kuliah. Kalau menjadi pengkhotbah perlu kuliah. Beda. Saya tanya, ini bukti dari 2 ayat. Barang siapa percaya kepada, ya, penginjil pertama di dunia itu siapa? Ya, ayo, yang belum tahu, yang sudah tahu nggak boleh jawab. Penginjil pertama di dunia itu siapa? Ayo. Siapa penginjil pertama di dunia? Iya, orang Samaria. Oke, kita baca dulu ya. Yohanes 4 ayat 39. Ini loh penginjil pertama di dunia. Bukan berkhotbah. Dan sedikit atau banyak? Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, terus karena perkataan perempuan itu yang bukan yang berkhotbah, yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini enggak main-main. Yang belum tahu supaya tahu, profesi perempuan ini adalah pelacur. Jadi waktu dia berangkat dari rumah menuju ke sumur Yakub, profesinya masih apa? Pelacur. Waktu ketemu Tuhan Yesus hanya berapa menit, enggak sampai jam, enggak. Hidupnya berubah. Nah, waktu dia pulang lagi ke kampungnya, bagi tetangga-tetangga masih melihat perempuan ini siapa? Pelacur. Ini yang luar biasa. Karena hari itu dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia bersaksi. Sedikit atau banyak yang percaya dia? Nah, pertanyaannya, saudara dan saya sudah berapa tahun jumpa Tuhan Yesus? Tergantung berapa tahun. Betul? Gangguan lagi sih. Pertanyaannya, apa dampak perjumpaan kita dengan Yesus terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita? Boleh nggak saya bertanya seperti itu? Seperti perempuan ini, dampaknya apa? Anak-anak, kamu yang SMP, SMA, yang mahasiswa, karyawan, apa dampak hidup saudara, teman-teman sekelasmu, teman-teman sekolahmu, teman-teman kuliah, teman-teman seprofesi, sekaryawan,
melihat sesuatu enggak perubahan dalam hidup kita. Maka kalau orang-orang itu tidak melihat perubahan itu dalam hidup kita, saudara, kasihan Tuhan. Hidup ini tidak punya dampak. Betul? Padahal Tuhan ingin kita itu berdampak. Saya beri ilustrasi lagi. Presiden Jokowi pernah ke Metro enggak? Pernah ya, acara apa ya? Bagi apa? Oh, traktor mini. Oke, saya beri ilustrasi begini. Karena selama Indonesia jadi negara sejak 76 tahun yang lalu, baru presiden yang sekarang ini yang sangat merakyat, betul atau tidak? Nah, dengar baik. Presiden itu manusia atau bukan? Nah, maksudnya begini loh. Waktu belusukan, ya, masuk ke kampung-kampung misalnya ada gangguan ya, nggak apa-apa, biarin dulu. Udah, yang lain tenang aja ya, nanti saja. Itu rupanya komputernya ada gangguan. Nah, suatu hari namanya presiden, pas belusukan nggak sengaja, bisa nggak presiden tiba-tiba pengen kencing? Presiden. Nah, masa kalau presiden pengen kencing di metro harus pulang ke Jakarta? Berarti presiden harus milih salah satu rumah penduduk. Betul tidak? Pertanyaan saya, rumah itu maaf jelek, dijual pun nggak laku. Pertanyaan saya, rumah yang seperti itu setelah dikencingi presiden, lo ngerti nggak pertanyaan saya? Nah, itu dia, dan jawabnya enggak. Dan oh, terima kasih, saya betulin ya. Kira-kira yang punya rumah, ya, yang rumahnya dikencingi presiden itu, ceritanya berapa tahun habis? Ayo, cepetan jawab, Pak. Iya, nggak tahu tuh berapa tahun nggak habis. Viral. Sekarang ngerti nggak ilustrasi saya? Rumah yang nggak sengaja dipilih presiden untuk kencing jadi viral, dan yang punya rumah nggak habis-habis cerita. Bahkan apalagi presiden kita ini yang sangat merakyat. Kira-kira tetangga kiri kanan depannya ikut selfie nggak? Ngerti maksudnya? Ikut selfie tidak? Pasti. Nah, termasuk tetangga-tetangga yang selfie dengan presiden. Ceritanya habis nggak berapa bulan? Ngerti ilustrasi ini? Maka itu keterlaluan kita. Kalau kita berkata pernah berjumpa Yesus, tapi kita nggak punya bahan untuk cerita tentang dia. Setuju saya berkata kalimat ini? Jahat kita ini. Atau memang nggak pernah ketemu Tuhan, maka itu nggak punya bahan untuk bersaksi. Loh, boleh nggak saya berkata seperti itu? Maka itu saudara, ketika gereja tidak menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, maka setan tetap berkuasa di dunia ini. Menyedihkan sekali. Tapi ini loh kurang ajarnya kita. Kita nggak pernah ketemu orang itu. Tapi teman baik kita disakiti oleh orang itu. Dan teman baik kita cerita kepada kita tentang orang itu. Kita pernah ketemu nggak? Pertanyaan saya. Kita bisa cerita nggak tentang dia? Ayo jawab. Itu bajingan, saudara. Serius. Ya betul nggak? Nggak pernah kenal orangnya, nggak pernah tahu orangnya, kok bisa menceritakan itu? Penjahat. Amin kan? Gak usah ragu-ragu. Mulut kurang ngajar betul. Nggak kenal orangnya kok bisa menceritakan.
Dan biasanya mulut tutur bajingan itu yang diceritakan pasti yang jeleknya. Dan lebih bajingan lagi, nggak kenal dan nggak tahu. Bertobat yang mulut ember seperti itu dalam nama Yesus. Orang yang kenal saya, satu yang paling mereka takut, kalau saya tahu dia cerita tentang orang lain, saya akan tempelin dia. Kurang ajar kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita tentang Yesus? Mulutmu rusak menceritakan tentang orang lain. Banyak gak di gereja orang seperti itu? Bertobat sudah. Ini yang Tuhan minta. Ketika kita terima Roh Kudus, kita harus menjadi saksi. Salah satu penyebab kenapa ada pendeta-pendeta kalau khotbah yang mendengar langsung tidur, karena mulutnya tidak ada kuasa. Kenapa mulut pendeta nggak ada kuasa? Karena Yakobus 3 terjadi di hidupnya. Dari satu sumber tidak mungkin keluar dua aliran. Jadi tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan suka gosip, stop. Mulut pendeta yang suka gosip, dia tidak akan punya otoritas kalau menyampaikan firman. Ngeri. Maka itu kenapa ular lidahnya bercabang, dan memang itu setan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang pernah berkata di seluruh dunia ini. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Sebab selebihnya pasti berasal dari si jahat. Itulah hoax. Itulah hoax. Hoax atau hoax itu bacanya? Hoax ya. Itulah hoax. Pasti berasal dari si jahat. Jadi yang bisa merusak kuasa kesaksian hidup kita, tolong dicatat, yang bisa merusak kesaksian hidup kita tentang Yesus, kalau mulut kita jahat. Bukan setan, tidak, mulut ini harus berubah, harus berubah. Saya pakai ayat ini dalam hidup. 1 Korintus 2 ayat 2. Maka itu saya nggak pernah suka usil tentang orang lain. Dia mau buat apa, buat itu. Walaupun saya melihat sendiri, saya nggak pernah ngomong. Bukan hak saya. 1 Korintus 2 ayat 2. Ini keren sekali. Maka itu tanya, kalau sempat ketemu istri saya, tanya anak-anak saya tidak akan pernah mau ngomongin jeleknya orang, walaupun saya tahu. Apalagi kalau seorang nggak tahu bisa ngomongin, itu mulut setan betul-betul. Dengar baik-baik, baca sama-sama sampai kata, oh ya, 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Stop dulu. Ini keputusan. Ada nggak orang suka usil, ngurusin hidup orang lain? Itu bertobat, itu bajingan-bajingan, itu alat setan. Serius saya berkata, stop mulut ember seperti itu. Walaupun kita tahu dia pezina, dia tukang utang misalnya, bukan hak kita untuk menghakimi orang itu. Tapi kalau Tuhan memberi kita kesempatan menasihati dia, langsung datang. Jangan beritahu orang lain, nggak ada guna. Ini konsep penting dalam hidup kita. Maka itu Paulus memutuskan untuk tidak ingin tahu apa-apa tentang siapa saja. Tapi hanya satu yang dia harus tahu. Kalau dia tahu ada orang yang belum tahu bahwa ada yang pernah mati buat dia
yaitu Yesus Kristus yang disalibkan, maka itu tugas Paulus untuk memberitahu. Artinya jadi penginjil, memberitakan tentang Yesus Tuhan. Maaf saudara, ini contoh ya, contoh. Ada orang duduk-duduk 5-6 orang, terus ngomongin satu orang. Nah yang 5 itu gak kenal, cuma satu yang ngomongin yang kenal. Wih, dia itu suka ganggu suami orang lu. Oh siapa itu? Sampai seperti itu. Oh ini loh, ini. Oh aku tahu itu. Cuma tetangga 2 rumah dari sebelah rumahku. Maaf saya tanya. Biasanya sikap orang yang gak pernah tahu orang itu tapi diberitahu oleh orang lain. Kalau ketemu orang itu sikapnya bagaimana? Ngerti gak pertanyaan saya? Muncul sikap apa di hati orang-orang itu? Nggak suka, antipati. Terus ngomongin, oh ini toh pelapornya gitu. Kurang ajar betul, kenal aja tidak. Ini loh, ini firman luar biasa. Kuasa Pentakosta hancur berantakan bukan karena perbuatan setan, tapi perbuatan mulut bajingan itu. Sehingga saudara tidak pernah punya kuasa untuk menceritakan siapa Yesus. Karena mulut ini terlalu banyak untuk gosip dan ngomongin orang lain. Ambil keputusan hari ini. Nggak ingin tahu apa-apa tentang orang lain, bukan urusan. Itu urusan Tuhan. Hampir 49 tahun saya jadi pengkhotbah, cukup lama. Dan saya menemukan ranking pertama perpecahan gereja itu karena mulut setan dalam gereja. Betul atau salah kalimatnya? Bertobat saja. Itu ranking pertama. Gereja hancur karena mulut usir. Padahal Tuhan ingin mulut ini untuk menjadi saksi tentang Dia, bukan untuk gosip. Serius. Maka itu stop hari ini cari bahan untuk ngomong tentang orang lain. Tahun 70-an Roh Kudus mengajar kita. Daniel, kalau kamu diajak ngomong orang, pakai kata ini. Jangan beritahu orang lain ya. Sering nggak ada orang ngajak ngomong kita, jangan beritahu orang lain. Terus Tuhan bilang gini, lepas sepatumu, pukulkan ke pipi kanannya 13 kali, pipi kirinya 14 kali. Kok sadis sekali itu? Loh serius saya tanya. Tuhan jelaskan, dengar. Dia akan ngomong ke kamu, aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Berarti dia menganggap kamu orang atau bukan? Nah itu masalahnya. Yang nggak boleh tahu kan orang. Loh baru ngerti sekarang, tolak. Jadi kalau saudara ketemu orang ngajak gosip, pukul berapa kali? 27 kali kiri kanan. Itu nggak berdosa. Karena dia merusak citra Tuhan di hidup dia. Maka itu, ini sekedar contoh. Dengar, sekedar contoh. Ada orang lewat di depan kita. Kita nggak kenal. Tiba-tiba noleh, anjing lu. Apa reaksi saudara? Salah. Kalau marah anjing betul. Nah itu ketahuan. Nah ketahuan orangnya. Nah kok baru tahu gimana? Bukan anjing kok. Nah jadi kalau ada orang lewat anjing lu tanya yang mana? Betul. Loh betul tidak? Banyak orang goblok kayak begini nih. Loh iya toh ngapain marah? Ngaku bukan anjing. Tanya yang di mana anjingnya? Nah, ketahuan ini.
Maka itu banyak orang bodoh di gereja. Maaf saya berkata. Kenapa bodoh? Karena tidak mengenal firman. Jadi jangan bereaksi. Dia ngomong bukan tentang kita kok, tentang anjing. Betul? Awas, sudah yakin masih bodoh. Awas. Maka itu penting firman itu ada di hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu membuat mulut kita jadi tajam untuk menyampaikan kebenaran itu, sehingga semua orang bisa percaya. Ini firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus itu pengajarannya luar biasa. Kenapa dia berkata kamu jangan menghakimi orang lain? Karena hakimnya cuma Tuhan Yesus. Saya marah kepada anak-anak saya kalau dia cuma sekilas lihat orang sekilas terus dia bilang begini, oh saya bilang enggak, kamu salah. Misalnya betul pun bukan urusan kita. Kalau ada waktu kita ngomong, kalau tidak. Nah, ini contoh lain lagi. Sering enggak ada istilah rohani? Saudara, mari kita doakan si A. Ternyata doanya bukan doa, nyetak koran. Ngerti istilah itu? Ayo, ngerti nggak istilah doanya nyetak koran? Apa itu? Memberitahukan tentang kejahatan orang itu dalam doa. Ini bajingan lagi. Gak bisa. Firman Tuhan berkata di Matius 16, kalau kamu tahu satu orang bersalah, datangi berdua, 4 mata. Kalau dia tidak terima, panggil saksi. Itu hukum surga. Jadi bukan gosip. Dalam istilah bahasa Inggris dipakai, bukan gosip tapi gospel. Tahu nggak? Gospel itu Injil, gosip itu mulut setan. Nah itu yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Jadi kalau pelacur itu bisa jadi penginjil pertama di dunia yang bersaksi, berarti hidup perempuan itu dengan kuasa Injil diubah di mata tetangga-tetangganya yang dari pagi tahu dia masih pelacur. Karena Tuhan Yesus berkata, sekarang laki-laki yang keenam ada di rumahmu, juga bukan suamimu. Bayangkan. Dan laki-laki itu masih ada waktu dia balik, dan tetangga-tetangga masih tahu. Tapi kuasa Injil merubah hidup perempuan ini sehingga orang-orang kampung tetangganya percaya. Dahsyatnya perubahan hidup orang itu. Maka itu penting sekali untuk kita melakukan kebenaran ini. Apa bentuk kesaksian kita? Enggak bersaksi ngajak orang pindah agama, tidak. Tidak bersaksi ngajak orang jadi Kristen, tidak. Tapi apa? Jadi berkat buat orang-orang itu. Sehingga orang itu melihat kesaksian hidup kita. Amin. Itu yang dunia perlu untuk kita bisa mengerjakan yang Yesus Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Oh saudara, sangat mudah, sangat gampang kita menyatakan Yesus dengan kasih. Lihat, kalau saudara baca 4 Injil, maka saudara menemukan Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan dan Yesus Tuhan dan Injilnya itu dalam 4 hal ini. 1, kasih. Ada manusia yang gak butuh kasih? Jawab, ada manusia yang gak butuh kasih? Tidak. Pernah tahu anjing-anjing yang galak, yang jahat, kalau dikasih dia bisa berubah? Itu kekuatan kasih. Pohon-pohon, ini kesaksian banyak orang yang lama gak berbuah, jangan dikutuki. Ajak dia ngomong, pohon, aku sayang kamu, aku butuh kamu. Serius. Pernah ngalami enggak?
Pohon diajak bicara, dikasih, diperhatikan, dia bisa hidup lagi. Secara logika mana mungkin? Tapi itulah kekuatan kasih. Setuju? Nah, ini dibenci oleh iblis. Injil itu kasih. Nomor 2, Injil itu air. Nomor 3, Injil itu garam. Tadi air sudah kita bahas, kasih sudah kita bahas. Sekarang garam. Tidak semua orang butuh gula, setuju? Tapi manusia hidup pasti butuh garam, asal tidak berkelebihan. Yang keempat, Injil itu terang. Kehidupan yang normal pasti butuh terang. Hanya petapa yang gak butuh terang. Tahu kata petapa? Lu suka bertapa. Nah, kalau Injil itu disampaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, menjadi saksi buat dia, ada orang menolak nggak? Lo jawab, ada orang menolak tidak? Tidak. Karena semua orang butuh kasih, butuh air, butuh garam, butuh terang. Hanya saja cara kita menyampaikan itu yang perlu kita perhatikan. Ayat terakhir supaya kita makin mantap untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Sederhana sekali Injil itu. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan mengkhotbahi orang, bukan mengajak orang untuk pindah agama, tidak. Jadi lagi sekali kepada dua saudara saya, Fang, apa nama Erna tadi ya? Ya, yang di rumah supaya tahu, Bu Erna, Bu Fang datang dengan jilbab karena mereka Muslim. Nah. Oh enggak, oh maaf, dengerin baik-baik. Supaya ini loh saudara, kalau saya menguraikan ini gimana yang ngomongnya? Jujur aja. Maaf. Misalnya ada pelacur masuk ke gereja, maaf, jangan yang tersinggung. Jujur. Ayat ini kita pakai bertolong-tolonganlah, maaf, atau kita ngeliatin dia dari kepala sampai ke kaki. Maaf, saya cuma tanya. Loh, ngerti nggak? Maaf. Ternyata, oh Tuhan ampuni, orang beragama itu hobinya suka menghakimi orang lain. Betul atau salah kan? Begitu penghakiman terjadi, maka perintah bertolong-tolongan bisa dilakukan? Tidak. Karena kalau kita menyatakan penghakiman pada seseorang, maka ada tembok antara kita dengan dia. Tolong catat. Maka itu dalam menjadi saksinya Tuhan Yesus, maaf, jangan menghakimi orang. Jangan menceritakan jeleknya orang. Jangan mengurus perbuatan orang itu. Walaupun pada ujungnya dosa harus kita nyatakan dosa, kita tetap tidak setuju, oke? Tapi itu nanti, jangan menghakimi. Maka kalau itu ada, dengan mudah Galatia 6 ayat 2 tergenapi. Bertolong-tolongan, menanggung bebanmu. Demikianlah saudara dan saya bagaimana? Wih, luar biasa. Memenuhi hukum Kristus, bukan hukum agama. Saya ulangi, bukan hukum agama. Beda. Tapi
mentaati hukum Kristus. Setuju? Mau jadi saksi Yesus? Ya harus. Maka inilah Pentakosta. Inilah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hidup ini kita mengalami perubahan dan kita berani untuk menjadi saksi Yesus. Amin. Selamat merayakan hari Pentakosta, dan kita alami Pentakosta itu dalam hidup kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Saya serahkan pada Pak Gembala. Berkati Allah Tuhan Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa, negara dan kota kami, dan juga para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka. Shalom, damai sejahtera turun memerintah atasnya. Kami juga berdoa buat taman Palem di mana kami beribadah. Tuhan memberkati lingkungan yang ada di sekitarnya dan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Limpahi dengan segala yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan semakin dinyatakan dan didemonstrasikan di dalam hidup kami ketika kami keluar di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan.
Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera dan sukacita melampaui segala kali itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkuk dan melindungi kita, serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita menjaga, mewali bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan, amin.